Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu berbuntut panjang. Aksi silat lidah dan saling sindir yang terjadi antara Anies Prabowo berujung proses pelaporan Bawaslu. Pada Senin, 8 Januari 2024 kemarin, Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHBP melaporkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kepada Bawaslu atas dugaan fitnah kepada Prabowo Subianto. PHBP menilai statement Anies yang menyebut bahwa Prabowo mempunyai tanah seluas 340 hektar tidaklah benar. Di sisi lain, adanya berbagai pernyataan Anies yang menyerang Prabowo dari sisi pribadi maupun dalam posisinya sebagai Menteri Pertahanan menjadi alasan lain mereka melakukan pelaporan. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang perwakilan dari PHBP, Subadrian Nuka. Kepada media, beliau menyebut kalau Anies tak jarang menyerang Prabowo. Misalnya, ketika Anies menyebut anggaran pertahanan 700 triliun rupiah dan menghina kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan memberikan nilai 11 dari 100. Ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian Itu pun salah. melanjutkan Itu pun salah. atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, data yang salah. Pak Prabowo, mohon maaf, ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Terkait bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Prabowo Subianto adalah seluas 340 hektar, maka hal tersebut adalah tidak benar. Karena, diketahui, tanah-tanah pribadi yang dimiliki oleh Prabowo Subianto adalah sebagaimana yang disampaikan di dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara,
Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai 275 miliar 320 juta 450 ribu rupiah. Patut diduga ini telah melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu dan Pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Merespon adanya pelaporan tersebut, juru bicara Timnas Amin Muhammad Iqbal mengaku heran. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Anies adalah fakta dan itu merujuk pada statement Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada tahun 2019 lalu. Itu merujuk statement yang disampaikan Pak Jokowi tahun 2019 dan Pak Prabowo tidak membantah. Kami yakin laporan tidak akan diproses karena tidak ada yang dilanggar. Selain dari juru bicara Timnas Amin, respon serupa juga disampaikan oleh Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Menurutnya, yang pertama kali melontarkan pernyataan tersebut adalah Jokowi. Lah kalau dilaporkan Anies ke Bawaslu maka terusannya ke Pak Presiden itu, wong 2019 Pak Presiden Jokowi yang ungkapkan hal tersebut, bukan kata Anies. Seperti diketahui, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kerap terlibat aksi saling sindir dan saling serang. Itu bahkan sudah terjadi sejak debat Capres putaran pertama yang digelar pada Desember 2023 lalu. Anies tak jarang menyindir Prabowo seperti soal sosok Menhan tersebut yang tak tahan jadi oposisi karena sulit berbisnis. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara saya. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, waktu Anda habis Bapak. Terima Kami kasih. mohon sekali lagi kepada para